Hi guys, welcome back again with me, Mrs. Suspicious di Mrs. Channel. Dan hari ini kita akan ngebahas mengenai gameplay Rise of Kingdoms nih guys. Sesuai dengan update yang terbaru mengenai nuker speed up yang bisa sampai kalian dapetin sejumlah 2 tahun. 2 tahun tanpa beli bundle, tanpa kalian harus ngeluarin uang, tapi kalian bisa dapat speed up gratis dengan cara menukar poin kalian sampai 2 tahun. Nah, apa nih maksudnya, Kak? Oke, kita langsung bahas aja ya, guys ya. By the way, ini aku baru aja masuk ke Lost Kingdom ya, guys ya, dengan KVK sebagaimana yang kalian bisa lihat di sini yaitu adalah Tides of War. Oke, dan di KVK ini aku udah dapat update baru, guys, dari KVK di mana kita bisa menukarkan speed up. Oke, mungkin kalian juga udah pada dengar-dengar mungkin selentingan dari grup Facebook, grup WhatsApp, atau bahkan kalian nonton beberapa YouTuber luar, tapi kayaknya belum afdol nih kalau aku belum bahas. Dan bahkan teman-temanku aja tuh waktu pertama kali ini keluar di riset, itu masih banyak yang blunder guys dalam menukarkan speed up-nya. Jadi kayaknya patut untuk kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya guys ya, menu KVK seperti biasa dan dengan segala ini by the way aku pakai akun farm ya guys ya, pakai akun farm karena kalau di akun utama aku udah nukerin dan udah sampai limit, jadi aku nggak bisa nunjukin secara full gitu, nanti berkurang. Jadi aku pinjam farmnya Uncle Su di sini. Ini bahkan kayak crystal mine-nya tuh belum bangun gitu ya, crystal mine-nya belum dibangun, terus kayak research center-nya juga belum dibangun gitu. Jadi ini biarin aja, tapi kita mau lihat langsung ke fitur penukaran speed up. Nah, ini sebenarnya adanya di dalam War of Conquest. Dimana di War of Conquest ini kan biasanya ada event-event kayak misalnya ini nih, spending kristal yang pertama, terus kemudian ada Tavern yang mahalnya minta ampun gitu ya. Terus ada Past Glory, Karuak gitu. Dan di sini ada One Man's Trash, Another Man's Treasure. Oke, di mana di sini kita bisa menukarkan speed up. Dari speed up yang merupakan riset dan juga yang merupakan building gitu ya. Ini bahasanya agak susah ya. Jadi speed up building sama speed up riset lah intinya kayak gitu ya. Yang kalian biasanya nggak pakai, terus kalian juga bingung buat apa numpuk-numpuk. Bahkan di akun utama aku sebenarnya itu udah sampai 5 tahun risetnya guys. Dan bingung kan mau dipakai buat apa? Nah, di sini Lilith memfasilitasi kita untuk bisa menukarkan. Oke, langsung aja nih. Kalian bisa lihat di sini. Jadi ada pilihan untuk kita membuang speed up building sama speed up riset kita untuk diganti ke kayak koin yang bentuknya kayak liontin di sini. Tetapi kalian harus lihat bahwa sebenarnya ini tidak bisa ditukarkan sepenuhnya semuanya gitu ya. Jadi kalian cuma bisa menukarkan berdasarkan jumlah tertentu yang ditentukan, dan kalau berlebih ya itu mungkin bisa kalian tukarkan di KVK berikutnya gitu. Sebagai contoh kalian lihat di sini ya, ini akun farm jadi memang mungkin nggak terlalu banyak ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, misalnya 1 jam atau 60 menit untuk riset, itu limit exchange-nya cuma 800, oke. Cuman 800 dan bisa dapat 60. Otomatis semakin besar, misal kayak ini 24 jam, itu dapat, liontinnya lebih banyak, gitu ya. Dan di sini sebenarnya kalau kalian punya building sama research-nya itu melimpah, ini no brainer sih. Jatuhnya kalian bisa tukerin sesuai dengan yang kalian punya aja, dan nanti kan akan kembali bertumpuk lagi. Tetapi sebenarnya juga ada batas maksimal yang kalian jangan lewatin, karena hadiah yang bisa kalian peroleh itu juga tidak unlimited, tetapi ada batasnya. Oke. Nah, secara jumlah ini semua, misal kalian lihat di sini ya, untuk speed up training 8 jam itu satunya adalah 480. Nah, batasnya adalah 1.300. Terus kemudian misalnya yang sejam batasnya ada 300, satunya itu liontinnya 120. Nah, kalau kalian jumlahin semuanya, dikaliin, dijumlahin, nah itu semuanya ini bisa dibeli dengan jumlah 2.145.000. Oke, aku akan taruh di sini gitu ya. Nah,
Ini kalau kalian mau tukerin, itu jangan sampai melewati 2.145.000 gitu. Tetapi misalnya kalau kalian nih, kalau aku di akun utama nanti akan aku tunjukin juga di belakang seperti apa situasi akun aku. Nah, misalnya aku yang 1 jam ini ada 9.000, ya udah langsung tukerin aja. Oke, kita akan demonstrasi seperti apa untuk bentuknya sendiri. Kita akan contoh untuk yang 1 jam ini ya guys ya. Nah, ini kalian bisa langsung tukerin maksimal itu sampai 800 gitu. Ini karena akun farm dan nggak terlalu banyak, mungkin misalnya aku nggak akan habisin karena misalnya akan ada kebutuhan lain untuk, naikin building gitu ya. Atau kalau kalian juga merasa semua building kalian udah max, atau kalian juga merasa kalian nggak butuh untuk naikin crystal mine atau juga, building research selama KVK dan masih ada sisa sebenarnya yang bisa kalian gunakan, ya udah maksimalin aja langsung. Ini sebagai contoh dan demonstrasi buat kalian. Nah, misalnya lagi kalian bisa, lihat, selain research karena building juga bisa, ini misalnya batasnya juga cuman, 800. Nah, kalian bisa nih exchange aja deh misalnya. Ini sebenarnya bisa aja kalau maksimalin ya kan, tapi kayaknya habis deh langsung gitu ya. Tetapi kalau misalnya aku di akun utama, itu kayak yang 24 jamnya langsung aku tukerin aja gitu, karena kayak ya udahlah ya gitu, aku masih punya yang sejamnya, masih punya 7.000 lagi gitu, buat apa juga gitu kan. Jadi ya udah mentokin aja. Nah, terus kemudian di sini kalian bisa lihat ya, blunder terutama yang banyak dilakukan itu kalian langsung nafsu ngelihat yang 24 jam. Oke, ini kesalahan banyak banget yang, terjadi bahkan di antara anak 83 juga gitu guys. Lihat ini langsung kayak beli gitu, sedangkan ini tuh boros banget. Oke, ini boros banget, kalian bisa lihat ada tanda diskonnya, oke, ada tanda diskonnya, dan tanda diskon ini beneran gitu dan kalian akan jauh lebih untung untuk dapat, eee, jumlah jam yang sama. Sebagai contoh, kita ngomongin yang training ya guys. Nah, yang training ini, 8 jam itu diskon 75%, kalian cuman perlu 480 Liontin. Nah, dalam 24 jam ada berapa kali 8 jam? Ayo, ada 3 ya kan, 8 kali 3 gitu ya, ada 24. Oke, kalau 480 kali 3, ini orangnya agak on ya, harus ngitung lagi ya. Kali 3, kalian cuma spending 1.440. Oke, kalian nggak perlu spending untuk dapat 24 jam dengan angka 6.000. Oke, itu udah jelas banget. Jadi prioritas kalian itu yang diskonnya paling gede. Nah, tetapi yang healing ini sebenarnya, jumlah diskonnya lebih kecil, cuma 40%, tetapi masih jauh lebih untung dibanding kalian langsung ngeborong yang 24 jam. Dan ini tuh beneran kayak banyak banget yang kejebak, guys. Kalau kalian habisin yang diskon paling besar dulu, misalnya ini nih, terutama nih yang paling besar kalau di healing nih yang sejam ya 50%. Artinya 120 Yonvin ya, kali 24 untuk dapat 24 jam, kalian cuma keluar 2.880 koin atau liontin gitu, nggak perlu spending 6.000. Nah, sekarang gimana, Kak? Aku misalnya nggak punya nih liontinnya sampai 2.145.000, tetapi aku pengen dapat yang paling efisien, aku harus gimana, Kak? Gitu kan pertanyaan kalian. Nah, kalau saran dari aku, tergantung kalian prioritasnya apa. Kalau kalian memang prioritasnya itu untuk war, kalian prioritasnya untuk healing, ya udah walaupun diskonnya lebih kecil, habisin aja untuk healing, tetapi harus habisin dulu dari yang diskonnya paling besar. Ya, jangan terbalik. Jangan bodo amat ini 3 jam, bodo amat itu 8 jam, habisin dulu yang diskonnya paling gede, oke? Nah, kalau misalnya kalian prioritasnya mau zenith dalam waktu dekat gitu ya, kalian kayaknya mau zenith nih gitu, ya udah ambil yang training. Dan training ini kebetulan jauh lebih murah, jauh lebih oke harganya, ya kan? Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ini sebenarnya kan masih terbatas ya, kayak ini cuma dapat 1.000 jam, ini dapat 500 kali 3 dapat 1.500 jam. Terus kemudian ini 200 kali, 8 jam gitu, 1.600 jam. Dan ini semua tuh sebenarnya masih kebeli guys, kalau misalnya kalian gunain fitur ini pakai akun utama. Nah, di akun utama aku, itu aku sendiri, karena aku memang nggak ada niatan untuk zenith atau apapun, aku akan ngeborong yang healing-nya dulu. Walaupun
dia agak lebih mahal. Dan aku ini masih kebeli guys, habis nih, yang 1 jam ini habis 1.000, terus kemudian yang 3 jam kebeli semua, yang 8 jam kebeli semua. Baru sisanya aku habisin ke sini, oke, baru aku habisin ke yang 8 jam. Nah, misal contoh ya, kita beli nih, kita beli nih, kita beli ya, kita beli ya. Ini abaikan aja yang resource-resource ini, abaikan aja. Kayaknya hampir nggak mungkin ya, kecuali kalau kalian tadi misalnya situasinya bisa dapet Leontinnya ini lebih dari, 2.145.000, itu hampir nggak mungkin lah kalian ngambil resource gitu, kecuali memang semua stok di tokonya udah habis. Nah, misalnya nih kita beli ya, yang ini diskonnya paling gede nih, ya 50% gitu. Oke, kalian ambil gitu, kalian ambil. Dan ini bisa aja kalau misal memang itu kepencet, jangan lakukan seperti aku, itu kepencet. Tapi ini, misalnya ini hati-hati, berarti ini kalian harus hati-hati ya. Nah, misal kalian kali 5 gitu ya. Nah, terus kemudian, kalian merasa kalian punya poin itu nggak terlalu banyak gitu, kalian punya poin nggak terlalu banyak, ya udah kalian pindah aja ke yang 75%, jadi kalian bagi 2 misalnya. Ya udah deh aku beli ini juga gitu. Masih untung banget guys, masih untung banget. Tetapi saran aku memang kalian lebih baik prioritaskan dulu yang healing buat KVK. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin sampai ke universal kalian dulu gitu. Tetapi kalau misal tadi balik lagi, kalau kalian prioritasnya mau training, memang kalian mau zenith, kalian boleh banget borong mulai dari yang trainingnya dulu. Tetapi kalau misalnya modelan kayak aku, di mana aku nggak ada niat zenith, aku juga nggak ada niat upin power, bahkan di posisi aku punya, power itu udah terlalu gede menurut aku. Jadi lebih baik aku mau ngejar DKP dengan modal speed up aku misalnya. Nah, ini makanya kembali lagi ke prioritas kalian, ke prioritas akun kalian. Dua-duanya worth it, tergantung dengan kalian mau pakainya buat apa, terutama ini mau KVK. Jadi, aku rasa nalurinya akan lebih banyak orang-orang spending ke healing dulu, gitu. Tetapi memang 75% dari training ya, 75% diskon pada speed up training ini lebih menguntungkan secara hitung-hitungan matematika dasarnya, gitu. Nah, karena tadi aku juga udah sebutin ke kalian bahwa kalau kalian pengen ngeborong semua ini, itu membutuhkan Leomit sebanyak 2.145.000, oke. Nah, dengan jumlah seperti ini kalian itu bisa dapat total ya, totalnya itu dengan, healing sebanyak 271 hari dan training sebanyak 495 hari. Oke, jadi kurang lebih itu kalian bisa dapat sampai, 2 tahun guys. Kalian bisa dapat sampai 600 hari lebih, sampai 700 hari ya, 700 hari lebih, dan kurang lebih kalian bisa dapat lebih dari 2 tahun. Oke, jadi ini worth it banget, tetapi balik lagi kalian harus perhatikan misalnya kepemilikan dari riset dan, building speed up kalian. Jangan sampai juga kalian nol, walaupun nggak kepakai, tapi kadang ada aja misal kalian tadi tuh di awal KVK mau nge-up, building, mine, crystal mine atau kayak research building gitu. Dan boleh aja kalian misalnya sisain sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan kalian, terus kemudian jangan sampai juga malah risetnya nanti kalian pakai universal, itu tuh jadi salah kaprah gitu ya. Nah, di sini karena kalian, mengamati dari akun yang belum, ditukerin, jadi kalian masih bisa lihat kayaknya harga-harganya berapa. Nah, aku akan tunjukin di akun utama aku, itu seperti apa dan berapa sisa yang aku punya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, yang punya aku di akun utama. Nah, ini kalian lihat, bahwa aku udah nggak bisa nukerin apa-apa nih guys. Nih, walaupun misalnya yang speed up, 1 jam riset aku masih ada 9.200 itu nggak bisa ditukerin lagi. Sedangkan sayangnya yang kayak 24 jam ini, karena aku punyanya cuma sedikit kan, jadi kalian nggak bisa tukerin lagi gitu. Nah, ini tips juga nih, tips juga. Jadi, kalau kalian yang belum masuk KVK dan mau masuk KVK, kalau bisa untuk item-item speed up building sama riset kalian yang di bawah 800 jangan dipakai. Karena lebih baik nanti ditukerin. Jadi kalau misal kalian mau speed up, sesuatu gitu ya yang dari building atau yang dari riset, nah kalian pakai aja yang kayak misalnya kayak gini nih yang 1 jam yang ada 9.000 gitu. Jadi jangan sampai kalian pakai ya kayak 24 jam atau 15 jam yang
notabene jarang kalian punya sampai di atas 800 item. Dan kalau punya aku nih, misalnya kalian bisa lihat, itu untuk yang 1 jam, untuk yang 3 jam, untuk yang 8 jam, itu udah sold out guys, udah sold out. Dan kenapa aku ambil 2 biji yang ini, gara-gara ya memang sebenarnya aku itu prioritasnya adalah ke healing gitu, dibanding ke Mmm, ke riset, ke training gitu. Sedangkan yang di training ini aku cuman ambil sekitar, 900 dan itu udah banyak banget gitu. Aku nggak ada rencana untuk pindah ke sini kan tadinya memang, karena ya udah memang aku maunya ngetotalin riset aku, mengototalin healing aku dengan, item-item yang tersedia, terus kemudian juga nyisain sisanya tuh untuk yang training. Dan ini pun aku dapetnya udah banyak banget dan, kalau kalian mau ngeborong ini semua, balik lagi kalian harus siapin kurang lebih itu 2 juta poin. Secara tepatnya itu adalah 2.145.000 poin atau liontin. Oke, jadi kalian kebayang kalau nanti kalian masuk KVK, kalian udah punya nih ancer-ancer gimana caranya untuk mengefektifkan pembelian atau penukaran speed up kalian. Oke, jadi kalian boleh catat, boleh simpen link ini supaya nanti kalian cek lagi. Oke, dan terima kasih kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kita bisa diskusi di sana bareng-bareng. Terima kasih semuanya, selamat KVK 2983, bye-bye.